Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan ya. Semoga di tanggal 24 Juni ini kita dalam keadaan sehat selalu ya. Kita dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih ya, baik diri kita, keluarga kita dan keluarga besar STIGI kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 kawan-kawan ya. Tinggal pertemuan ke-15 dengan ujian akhir semester ya. Saya akan mulai saja kawan-kawan ya. Saya akan berikan share screen-nya ya. Dan tugas terakhir, tugas kelima ya. Kita akan masuk dalam ke-14 ini, yaitu bab ke-13 tentang strategi promotion atau bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya promotion strategi in marketing business ya, dalam pertemuan ke-14 akan dengan baik ya. Lalu teman-teman kita yang belum kumpulkan tuh mulai saja kawan-kawan ya, di mana kita akan melihat apa sih kegiatan promosi pemasaran ya. Nah, dalam produk yang sudah kita rencanakan ya, dalam dunia industri, serta kita sudah menentukan harga jual yang tepat, ya tentunya membutuhkan tempat media promosi yang tepat, ya. Nah, kadang-kala kita lihat kawan-kawan, kegagalan promosi pasti akan terjadi, ya, dilakukan oleh manajer atau pimpinan departemen marketing atau owner sendiri, pemilik perusahaan tersebut, yang seringkali disebabkan berbagai faktor. Pertama adalah faktor pemilihan media promosi yang tidak tepat ya, di mana kita harus tahu produk apa nih yang cocok ditempatkan dalam produk media-media iklan ya. Lalu berikutnya adalah faktor perumusan pesan yang tidak persuasif ya. Nanti dua hal ini kita akan jelaskan ya. Kita ambil contoh misalkan kawan-kawan ya, Properti Agung Sedayu Group menggunakan media promosi seperti TV Metro ya, Kompas TV, TV One untuk meraih segmen konsumen tingkat menengah ke atas ya. Tentunya sudah memperhitungkan untuk sasaran iklan yang digunakan Metro TV ya, Kompas TV dan TV One sebagai sarana media iklan untuk mempromosikan produk-produk yaitu Properti Agung Sedayu Group ya. Biasanya ditayangkan pada saat hari Sabtu ya atau hari Minggu di mana ada family time ya, keluarga pada berkumpul ya. Nah, sembari disinilah momen yang tepat ya, perusahaan Properti Agung Sedayu Group menggunakan media promosi televisi seperti Metro TV, Kompas TV dan TV One ya. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan lanjutkan ya. Kita telah mengetahui ya secara pasti alat-alat dalam promosi ya. Pertama adalah iklan advertising ya, dengan menggunakan media TV, lalu menggunakan media radio, lalu sekarang media platform digital dan konvensional lainnya ya. Lalu kedua, promosi penjualan, yaitu menggunakan para sales niaga ya, biasanya melalui door to door atau melalui pameran ya. Seperti hari ini ada pekan pameran Raya Jakarta PRJ ya, yang selalu dilangsungkan setiap tahun. Nah, di sini juga digunakan promosi penjualan. Bagaimana produk-produk berbagai dunia industri, jasa ya, dan berbagai dunia bisnis untuk menggunakan arena Pekan Raya Jakarta untuk mempromosikan penjualan produknya ya, sembari menjual produk ya untuk meningkatkan sales penjualan ya. Lalu berikutnya publikasi, yaitu sponsorship ya. Biasanya ada dalam sponsorship program TV, olahraga, ya, lalu sport, ya, di mana kalau sport ada endorsement-nya, ya, biasanya ada iklan-iklan dari produk minuman, makanan, atau berbagai hal, ya, dan sebagainya. Lalu keempat adalah personal selling dan internet, ya, yaitu lewat mail order, ya, biasanya ada yang dikirimkan lewat email Anda, atau sekarang menggunakan media WhatsApp ya atau SMS ya, ada juga melakukan telepon selling, lalu ada juga melakukan
direct selling, dan juga menggunakan berbagai media-media internet ya, atau media platform seperti Google, Twitter, Facebook, Instagram, dan berbagai hal ya, dan semakin berinovasi program-program media advertising ya, semakin bertumbuh dan menggunakan media-media digital internet ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Nah, kita lihat sekarang berbagai media iklan ya. Bisa kita lihat contoh, misalnya sosial media marketing ya. Ada menggunakan Google, Twitter, Facebook ya. Lalu ada juga Instagram dan berbagai media-media marketing. Di mana sekarang media marketing menggunakan sistem internet yang tanpa batas ya. Di mana kecakupannya, skopnya, wilayah semakin luas ya. Lalu di bawah kita lihat juga ada media-media dalam bentuk iklan, papan reklame ya, bisa kita lihat ya, masih sering digunakan, biasanya ditempatkan di daerah-daerah keramaian atau tingkat traffic perjalanan di lingkungan tersebut sangat ramai sekali ya. Biasanya kita lihat ini di daerah puncak ya, atau daerah-daerah perkotaan yang di mana ya jam sibuknya kita bisa lihat antara Senin sampai Jumat ya, perputaran traffic jam atau kemacetan wilayah, sehingga media-media reklame sangat tepat. Kita lanjutkan lagi berbagai iklan yang lain ya, bisa kita lihat juga ada ya di mal-mal ya, menggunakan media iklan, suatu banner ya, ini ada media iklan produk makanan fast food ya, seperti Classic Burger, KFC, McDonald ya, biasanya ditempatkan di mall-mall atau shopping mall, atau juga iklan-iklan yang sangat menggoda ya, di mana kita lihat ada iklan Sprite ya dengan tagline-nya nyegerin ya, nyegerin gerah ya, dengan warna yang sangat ini bagus sekali ya, warna kuning dan warna hijau yang memberikan konsumen kelihatan tertarik dengan kesegaran produk minuman Sprite ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya. Bagaimana sekarang iklan juga merambah ya dalam berbagai hal ya. Tentunya kita lihat ada iklan-iklan politik ya di berbagai tempat, baliho-baliho ya, untuk menjaring para pemilih ya agar memilih partai politik ya sebagai strategi untuk memenangkan pemilu atau politik di Indonesia ini ya. Ini bisa kita lihat kawan-kawan ya. Tetapi untuk tentang iklan kampanye politik saya tidak akan bicara ya. Kita hanya memberikan contoh. Ini loh ya. Iklan bisa jauh digunakan selain untuk produk, jasa, dan juga bisa digunakan untuk iklan kampanye politik. Kita lanjutkan lagi ke teman-teman, ya, bagaimana tabel bentuk tingkat keberhasilan persentase promosi jenis dan barang. Ya, kita sudah belajar tentang marketing mix, ya, di mana barang konsumsi dan jasa dan barang industri kita lihat. Bagaimana penggunaan iklan, ya, tentunya untuk barang konsumsi dan jasa mencapai 50%, dan barang industri juga mencapai 50%. Ya. Selanjutnya sales promotion, ya, dengan barang konsumsi jasa juga 50%, dan barang industri adalah 50%. Ya. Lalu publikasi, ya, publikasi kita lihat 50%, ya. Lalu barang industri 70%. Ya. Selanjutnya nomor 4 kita lihat personal selling, di mana barang konsumsi jasa adalah 75% dan barang industri 50%. Ya. Dan bagaimana dengan penggunaan media sosial internet? Ya. Sekarang ini media sosial internet lebih cepat, ya, lebih mengenai sasaran, ya, dari kota sampai ke desa, ya, sampai ke daerah-daerah terpencil, ya, di mana internet ini sangat di Indonesia ini sangat sangat bagus sekali, ya. Bagaimana media sosial internet untuk barang konsumsi jasa
mencapai 100% sukses dan barang industri mencapai 100% sukses ya. Jadi kita lihat kekuatan media sosial internet ya. Artinya kekuatan media sosial internet ya lebih cepat ya dibandingkan media-media yang secara konvensional ya. Kembali lagi kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya, bagaimana promosi sebagai alat proses komunikasi ya. Kita lihat ya, apa sih artinya komunikasi pemasaran kawan-kawan ya, atau bahasa Inggrisnya marketing communication. Ini berbicara merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh penjual dengan pembelinya ya, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran ya, serta bagaimana mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan ya baik penjual dan pembeli ya semua pihak untuk melakukan transaksi pertukaran atau perdagangan bisnis yang semakin baik, yang semakin berinovasi, yang semakin canggih ya melalui berbagai media ya, khususnya sekarang ini media-media internet ya. Artinya komunikasi pemasaran ini sangat penting kawan-kawan ya dalam menyampaikan keunggulan-keunggulan baik produk kita maupun jasa kita ya. Nah, kita akan lihat tentang marketing communication mix ya. Kita lihat kawan-kawan lebih luas lagi ya. Tentunya mohon maaf saya tidak mungkin menjelaskan terlalu mendetail. Nanti kawan-kawan lihat sendiri ya, apa sih marketing communication mix ya, atau campuran dari komunikasi pemasaran. Ternyata lebih luas ya. Tentunya tadi kita bicara masalah iklan ya. Iklan pun sekarang dulu mungkin tahun 80-an 90-an secara konvensional melalui koran ya atau media-media pamflet, selebaran brosur ya. Sekarang advertising semakin meningkat menggunakan sosial media, internet yang semakin canggih tanpa batas dan bergerak 24 jam atau bergerak bisa 24 jam dan 7 hari ya. Lalu marketing communication mix ya juga berbicara tentang sales promotion yang hijau ini kawan-kawan ya. Lalu marketing communication mix berbicara event dan pengalaman, artinya adanya pameran dan pengalaman. Lalu marketing communication mix berbicara dengan tentang PR and publicity, artinya public relation dan publisitas. Artinya di sini bagi teman-teman nanti yang mengambil bidang marketing ya, mungkin teman-teman kita yang pintar berbicara ya, ini bisa menjadi modal Anda sebagai public relation atau humas ya dalam mempublikasikan citra image perusahaannya ya, ini penting sekali. Lalu marketing communication mix berbicara tentang direct marketing atau marketing langsung. Nah, marketing langsung ini luas lagi kawan-kawan ya. Artinya bagaimana marketing ini bisa langsung klik ke konsumen ya lewat berbagai media-media internet ya lebih cepat. Lalu berikutnya marketing communication mix berbicara interaktif marketing ya. Ya, interaktif marketing hampir sama dengan kita hari ini kita belajar melalui sistem online, artinya jarak dan tempat tidak membatasi ya, kita bisa berinteraktif ya, kita bisa bicara dengan teman-teman kita, Chris, Rita, teman-teman Luvia, ya, walaupun kita jauh ya, karena situasi masih dalam COVID-19 ya, tapi tidak menghalangi dengan sistem komunikasi internet ya. Lalu berikutnya marketing communication mix juga berbicara tentang personal selling ya. Ini mohon kawan-kawan dibaca, dilihat di liputan media internet ya tentang marketing communication mix secara luas ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Artinya marketing communication mix secara luas ya. Bisa kita lihat 7 hal tersebut ya. Nanti dipelajari kawan-kawan ya. Selanjutnya kawan-kawan, iya kita lanjutkan lagi. Iya, komunikasi pemasaran efektif ya.
Artinya kita berbicara tentang marketing, ya, harus melakukan komunikasi yang efektif, tepat kepada konsumen, ya, kepada audiens kita. Pertama, bagaimana sih komunikasi pemasaran efektif? Pertama, kita lihat identifikasi target konsumen atau audiens yang dengan tepat, ya, dengan tepat, benar, ya. Artinya pada hari ini, seperti saya, sebenarnya kita juga pembelajaran online ini sebagai marketing kepada publisitas kita, bahwa stay IG melakukan promosi, ini loh, ya, cara belajar kita, cara online kita, ya, kepada masyarakat, sehingga konsumen-konsumen kita bisa melihat, atau calon-calon mahasiswa kita bisa melihat, oh iya, ini cocok dengan pilihan ke kampus kita, ya, ini bisa kita gunakan, ya. Lalu kedua, menentukan respon konsumen yang diinginkan. Nah, perhatikan, ada tahap kesadaran konsumen. Artinya konsumen, yes, I understand. Artinya saya mengerti produk Anda memang unggul, ya. Lalu berikutnya ada tahap pengetahuan konsumen. Artinya I know about quality. Artinya saya sebagai konsumen tahu, mengerti tentang kualitas produk Anda, ya. Lalu berikutnya ada tahap menyukai, ya. Artinya I like your product is nice. Artinya saya suka produk Anda karena bagus dan kualitasnya sangat oke sekali. Berikutnya kita lihat ada tahap preferensi, ya. Artinya how many people buy your product. Artinya seberapa jauh, seberapa banyak konsumen membeli produk Anda, ya. Semakin besar konsumen Anda membeli, semakin konsumen Anda sering membeli produk Anda. Artinya yang keempat ini, I understand, I know about quality, I like your product is nice, ya. Artinya produk Anda sudah mencukupi sukses, ya. Seperti produk Wings Group, Indofood, Aqua, dan berbagai produk-produk unggulan lainnya, ya. Lalu konsumen dibikin atau dibuat keyakinan, ya, make sure. Artinya tahap keyakinan, I make sure and believe. Ya. Artinya saya yakin dan percaya dengan produk Anda, dengan kualitas produk Anda. Nah, ya. Lalu terakhir adalah tahap pembelian. Artinya konsumen menyatakan yes, I buy your product. Ya. Jadi tahap-tahapannya ini penting sekali kawan-kawan, ya. Tahap kesadaran konsumen, tahap pengetahuan konsumen, artinya konsumen tahu produk Anda. Ketiga, tahap menyukai, artinya konsumen sangat senang atau merasa produk Anda sangat bermanfaat dengan tahap menyukai. Lalu tahap preferensi, artinya konsumen semakin ingin membeli produk Anda karena produk Anda dibutuhkan, berkualitas, dan unggul, dan berbagai hal. Lalu tahap keyakinan adalah konsumen yakin, percaya bahwa produk yang dibeli adalah sangat berkualitas, ya. Tentunya konsumen membeli produk Anda karena keyakinan, ya. Karena produk Anda kualitas bisa dijaga, ya, tidak menimbulkan kecelakaan dan berbagai hal. Lalu tahap pembelian artinya konsumen yakin bahwa yes, I buy your product, ya. Lalu ketiga, perancangan pesan dan pemasaran, ya, artinya pesan apa yang disampaikan, pesan apa yang ingin dikatakan kepada konsumen, kepada nasabah adalah kata-kata atau promosi yang baik, atau kata-kata promosi yang keren, ataupun kata-kata promosi yang oke, ya. Baik, ini adalah 3 hal yang penting komunikasi pemasaran efektif, ya. Lalu berikutnya penyusunan anggaran promosi, ya. Ada 4 hal nih kawan-kawan, ya. Nanti teman-teman juga harus mengerti keuangan, artinya metode kemampuan keuangan yang ada. Metode ini mendasarkan anggaran promosi pada tingkat kemampuan perusahaan, menyediakan dana atau uang. Ketersediaan dana yang ada per tahunnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran promosi yang bersangkutan, ya. Memang metode ini sangat sulit merencanakan anggaran promosi jangka panjang, tetapi Anda harus bisa mengkontrol, melihat, ya. Sebab
tak menghiraukan dampak promosi atas penjualan. Artinya, kalau dana yang dikeluarkan misalnya 100 juta, harus ada target ya dari pemasaran, tim-tim Anda, anggaran sudah dikeluarkan, artinya penjualan promosi harus ditingkatkan ya. Berikutnya kita lihat 4 hal tersebut. Ada yang kedua, metode persentase dari penjualan ya, misalkan anggaran promosi ditetapkan dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari perkiraan penjualan atau target penjualan yang telah dicapai pada masa tahun yang lalu ya. Artinya kita melihat keberhasilan tahun yang lalu ya. Misalnya keberhasilan tahun 2020 ya. Kita lihat misalkan PT Suzuki Motor Indonesia berhasil mencapai target penjualan 900 juta pada tahun 2021. Maka anggaran promosi iklan untuk tahun 2022 adalah 10% dari tahun lalu sebesar 90 juta ya. Ini sebagai contoh kawan-kawan ya. Artinya dengan 90 juta target penjualan harus lebih tinggi lagi di atas tahun 2021. Misalnya targetnya misalnya 1 miliar. Nah, atau 1,2 miliar. Ya. Sehingga target tim Departemen Sales Marketing PT Suzuki Motor Indonesia pada tahun 2022 adalah 1,5 miliar ya. Artinya harus mencapai target. Ingat ya. Anda sebagai manajer marketing atau Anda nanti yang mengelola keuangan atau Anda sebagai bisnismen wira swasta, target sukses kepada marketing Anda atau sales Anda, berikan penghargaan, reward ya. Baik, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya, metode ini menentukan besarnya anggaran promosi total didasarkan pada perilaku pesaing, apa yang dilakukan pesaing. Metode ini dianggap tepat jika dipakai pertama pesaing betul-betul ahli dalam industri yang bersangkutan ya. Kedua, dianggap mampu menahan terjadinya perang promosi. Contoh, kita perhatikan perang promosi Alfamart dengan Indomart ya, atau perang promosi Indomie dengan mie sedap ya. Anda perhatikan ya, melalui berbagai media-media biasanya promosi Alfamart dengan Indomart saling bersaing ya. Biasanya hari Sabtu diberikan diskon-diskon ya. Para ibu rumah tangga sudah mengetahui ya. Oh, ada diskon 10% atau promo-promo ya dengan berbagai hal ya. Baik, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Ada metode tugas dan tujuan. Artinya nanti Anda sebagai manajer marketing sebelum menyusun anggaran promosi terlebih dahulu, tetapkan sasaran rencana tujuan keberhasilan. Selanjutnya, tentukan tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai sasaran rencana tujuan keberhasilan. Di sini nanti Anda sebagai manajer marketing harus mengadakan estimasi biaya ya untuk menjelaskan atau menyelesaikan tugas tersebut. Jumlah inilah yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran promosi yang ditentukan ya. Nah, ini tugas terakhir kawan-kawan, kasus kelima ya. Nah, kita sudah lihat kemarin saya kirimkan ke WA, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya, dalam pertemuan masing-masing. Nah, ini tugas kelima terakhir. Buat teman-teman yang belum kumpulkan UTS, ya, mohon kumpulkan, ya, agar nilai Anda tidak jatuh, ya, sehingga saya harapkan nilai Anda antara A dan B, ya. Nah, dalam bab 13 ini kita telah mempelajari strategi promosi, khususnya komunikasi pemasaran sebagai bagian promotion strategy in marketing business ya. Pada pekan minggu ini McDonald Indonesia bersama BTS ya atau boy band dari Korea ya. Mungkin Anda sudah ini ya. Berkolaborasi dalam produk BTS Meal ya, BTS Meal ya. Selanjutnya tugas Anda ya. Nah, ya kita lihat nah ini ya. Apa nih ya? BTS Korean Pop ya. Nah, ini biasanya teman-teman kita yang cewek-cewek nih ya senang lagi senang apa nih? Senang dengan penyanyi-penyanyi Korea Pop ya, termasuk yang cowok, yang cewek ya. Nah, ini gambarnya ya. Iya. Oke, sehingga kita lihat masyarakat atau ya bukan masyarakat ya, konsumen-konsumen muda ya membeli produk tersebut ya. Iya, oke.
Iya. Pertama, jelaskan strategi McDonald Indonesia dalam membuat launching produk BTS meal, ya, dan sasaran tujuan targeting, apa yang ingin dicapai dengan produk tersebut. Apa nih ya? Sebab ada celah-celah pasar ya. Minimal 7 alasan. Ya, kalau Anda memberikan jawaban 8, 9, ya oke. Ya. Apabila Anda ini lebih baik, sangat bagus sekali ya. Lalu berikutnya BTS McDonald Indonesia selain menjual produk BTS meal dan beberapa merchandiser ya, pernak-pernik ya, dengan supply demand terbatas ya, membuat harga produk dan merchandiser menjadi harga digoreng atau harga di luar ekspektasi menjadi mahal, kawan-kawan. Ya. Jelaskan pendapat Anda ya. Apakah teman kita Rita Bahyu membeli atau tidak membeli? Atau teman kita Agnes membeli atau tidak membeli? Ya, coba berikan penjelasan ya. Apabila Anda membeli atau tidak membeli produk tersebut, berikan 7 alasan tersebut. Misalnya Agnes, saya mau membeli produk tersebut ya, alasannya apa? Silakan. Agnes ceritakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Atau teman kita Krismandi ya, membeli. Apa alasannya ya? Atau teman kita Sauki tidak membeli, alasannya apa ya? Nah, Anda bisa berikan penjelasannya ya. Oke. Nah, selanjutnya kirimkan jawaban Anda, khususnya tugas studi kasus yang kelima, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Buat yang bagus kawan-kawan ya. Ini kesempatan nilai Anda A ya, sehingga indeks prestasi Anda akan meningkat ya. Sehingga nilai Anda secara keseluruhan atau kumulatif jadi baik sekali ya. Tugas studi kasus ini adalah pendapat pemikiran Anda. Ya, ini kan studi kasus ya kawan-kawan ya. Bukan pemikiran orang lain yang Anda pindahkan copy paste ya, jangan ya. Dalam tugas ini yang dibutuhkan pendapat pemikiran Anda ya. Kerjakan kawan-kawan dengan baik dan mantap sehingga kita bisa memberikan pendapatan pemikiran yang berkualitas sehingga kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan kita sukses. Oke teman-teman, kita sudah melewati 30 menit. Saya akan absen kepada Anda kawan-kawan. Ya, mohon on kamera. Ya, hari ini ada teman kita Krismandi Chandra, Agnes Wihaswara Prakmes. Agnes saja ya, namamu panjang banget Agnes. Aduh, saya susah bahasanya, Agnes saja deh. Lalu ada teman kita, Abang Brian Adam Sinaga ya. Wah, makin ganteng sekali nih abang kita nih, Bang Brian. Lalu Eka Efriani di kantor ya, Eka hati-hati di jalan juga. Yusman Laya, Sri Suyanti, Sisilia Prisma, teman kita Mas Danang Budi ya, senyumnya ganteng sekali Mas Danang. Ada Teti Sumiati, hati-hati Teti di jalan, Sri Suyanti juga di jalan. Ya, makasih Pak. Rita Bayu, abang kita Octavianus Gultom ya, Evia Lutvia, Dian Waruwu ya, Jelita Clara Stio di Sumatera Utara, ada abang Sauki, Serlina Indriani ya. Oke teman-teman, sudah kita jelaskan ya. Ada tugas 1, 2, 3, 4, 5 mohon dikerjakan. Minggu depan kita pertemuan ke-15 terakhir. Setelah itu ujian akhir semester ya. Mudah-mudahan nanti sebelum ujian akhir semester ya, soal saya permudah, saya bagikan maksudnya 1 hari sebelumnya ya, agar kalian mudah ya. Kerjakan dengan baik-baik ya. Jangan ini nunda-nunda waktu ya. Dosen-dosen lain pasti memberikan tugas yang sama ya. Jadi saya selalu memberikan jauh-jauh sebelumnya agar tidak tergopoh-gopoh. Baik teman-teman, di hari Jumat ini ya sudah jam 8.34 malam. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan, tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tinggi dan salam sukses untuk kita semua. Baik teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih Bapak, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Salam sukses semuanya. Terima kasih.